Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Insya Allah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Takhrij Al-Hadits, yaitu kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 dan kita sudah sampai kepada materi At-Thariqatur Rabi'ah, yaitu metode yang keempat takhrij hadis dengan maudhu al-hadis. Eh, di hadapan kita adalah kitab yang menjadi rujukan kita, yaitu Turuk Takhrij Hadis, yang mana di materi ini kita akan banyak membahas takhrij dengan metode tema-tema hadis, ya. Ada yang misalkan satu kitab itu mencakup banyak tema. Misalkan di kitab guru kami yaitu Al-Wadhi fi Takhrij Hadis, ya, itu disebutkan kitab-kitab yang masodir asliyahnya, yang kitab primer. Misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, kemudian ada kitab jami' seperti jami' milik Imam At-Tirmidzi yang lebih dikenal masyhurnya adalah Sunan tadi, ya. Bahwasannya kitab-kitab itu dikelompokkan berdasarkan tema-tema besar, kemudian ada subtemanya. Nah, ini ya, jadi mengumpulkan semua tema menjadi satu kitab tertentu. Kalau di hadapan kita misalkan ada kitab Kanzul Umal ini, katanya Al-Hind, beliau juga mengumpulkannya dalam tema besar, ya, kemudian di bawahnya ada banyak tema lainnya. Tapi beliau bukan kutub asliyah, ya. Jadi beliau hanya menjamik dari kitab-kitab sebelumnya. Dan beliau menjamiknya lagi dari kitabnya Imam As-Suyuti, yang mana kitab As-Suyuti menjamik dari kitab-kitab Masadir Asliyah. Nanti kita akan banyak membahas di Kanzul Ummal ini dalam bab maudhu' hadis. Kemudian misalkan di sini ada Bulughul Maram. Kalau yang ini pada satu tema saja, yaitu tema ahkam, ya. Tidak ada tema akidah seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang mencakup semuanya termasuk akidah, akhlak dan lainnya. Tapi kalau Bulughul Maram cuman ahkam saja, ya, rukun iman, ya, Islam ada puasa, kemudian zakat, kemudian sholat, haji dan seterusnya. Kitabul Buyu', kitabun nikah, itu semuanya ada di Bulughul Maram. Kemudian misalkan ada At-Targhib wa Tarhib. Ini pada satu tema saja, yaitu terkait motivasi dan ancaman dalam hadis. Kemudian misalkan Ad-Durrul Mansur itu terkait tafsir Al-Quran. Jadi selain tafsir ya nggak ada. Berbeda dengan Masadir Asliyah tadi dan juga Kanzul Umal karya Al-Hindi yang menghimpun semuanya. Oke, kemudian ini ada Sirah Ibnu Katsir Al-Fusul fi Siratir Rasul ini. Beliau juga meskipun bukan Masadir Asliyah tapi beliau menghimpun tema itu juga pada satu tema khusus, yaitu tema sirah. Oke, kita langsung saja ke muqaddimahnya. Takhrij bina ala maudhu' al-hadis. Ya'tamidu at-takhrij bihadhihi at-tariqah ala ma'rifat maudhu' al-hadis. Tidak lain dan tidak bukan, kita akan melakukan takhrij dengan metode tema hadis. Fandur fi haditsaka fi haditsika wa haddid maudhu'ihi. Lihatlah hadis antum, kemudian tentukan tema di hadis itu. Redaksinya begini, bunyi hadisnya seperti ini. Kemudian antum sendiri sebagai penuntut ilmu, ya, tentukan tema hadis ini berbicara tentang ini. Artinya antum harus memahami fikih hadisnya. Summa bahas anhu fi hadal mawdu' min kutub hadhihi tariqah. Kemudian antum buka
kitab yang mengumpulkan semua hadis tentang maudhu itu, yang maudhu hadis, kemudian antum cari hadisnya berdasarkan maudhu yang telah antum tentukan. Kemudian barulah ketemu hadisnya insyaallah taala. Waqad yakunu hadis lahu aktsar min maudhu'. Nah, ini yang menjadi problemnya yaitu ketika hadis memiliki banyak tema. Yaitu misalkan hadis tentang nasihat, ternyata di sana hadisnya berbicara di perjalanan atau ketika safar Nabi SAW bersama para sahabatnya. Jadi bisa masuk hadis tentang safar, hadis tentang mau nasihat, atau nasihatnya berbicara tentang sholat, maka dimasukkan pada tema sholat juga, gitu ya. Kemudian di sini ya, fabahas anhu fi kulli mawdu'atihi. Mau nggak mau harus mencari di setiap tema-tema tersebut. Pemasalan hadis bunyal Islam ala khamsin syahadah alla ilaha illallah dan seterusnya ila akhir hadis. Hadal hadis yudha'u fi kitabil imam. Bisa dimasukkan pada kitab iman, bisa dimasukkan pada kitab tauhid karena ada syahadatnya, bisa dimasukkan pada kitab sholah ya, wa iqamis sholah ini, kemudian kitab zakat, kitab saum, kitab hajj dan seterusnya. Litana walahu kullu hadhil mawdu'at karena banyak hadis ini mencakup banyak tema-tema tadi. Fa'alaika anta bahas anhu fi kulli hadhil mawdu'at. Kemudian yang berikutnya ini ya mazaya itu kelebihan, plusnya adalah dengan tema ini adalah nomor satu, hadhihi thariqah la tahtaj syai'an zaidan anil hadis, fala tahtaj salamatu matla' hadis syan thariqah al-ula. Kita tidak perlu banyak effort gitu ya, kita tidak perlu mengetahui matla' hadisnya seperti apa, permulaan hadisnya bunyinya seperti apa, karena yang kita perlukan hanyalah intisari dari hadis tersebut. Kemudian wala tahtaj, yang pertama tadi thariqatul ula ya. Kemudian yang kedua wala tahtaj dirayah biistiqaqat al-lughawiyah sya'an thariqah ats-tsaniyah. Juga tidak perlu dengan mengetahui satu kata khusus, satu kata unik yang ada dalam hadis tersebut. Sehingga kita memerlukan misalkan dengan fi'il mudhari'nya atau dengan fi'il amr. Kemudian kita istiqaq pada fi'il madhinya yang itu agak susah lagi, effortnya luar biasa. Dan ini adalah thariqatus tsaniyah. Wala tahtaj li ma'rifati rabil a'la sya'an thariqatus tsaniyah. Dan kita tidak perlu mengetahui siapa perawi paling akhirnya, yaitu para sahabat, perawi paling tingginya. Karena kadang kita untuk menghafal perawi itu lebih susah daripada menghafal matan hadisnya atau bahkan tema hadis tersebut yang lebih mudah. Wa inna ma tahtaj faqat ma'rifah ma'nal hadis. Yang kita perlu adalah tahu tema, tahu makna, tahu fikih hadisnya saja. Oke, ini mudah ya, memudahkan. Kemudian thariqah turabbi fil bahis milkah fikil hadis. Membantu kita sebagai menuntut ilmu untuk menambah keilmuan terkait fikih hadisnya. Kemudian hadhihi tariqah tuqifu al-bahits ala hadithihi wal ahadits allati fi mawdu'ihi mimma yansitahu fil bahits wa yusa'iduhu fi tadqiq al-mas'alah. Nah ini ya, fi tadqiq al-mas'alah. Antum dengan membuka-buka hadis lain di tema yang sedang antum cari, hadis yang antum cari itu, ketemu hadis ini, ketemu hadis B dengan tema yang sama dan dengan redaksi yang berbeda-beda, ya, maka akan semakin menambah pengetahuan antum terkait tema yang sedang antum cari, hadis yang sedang antum cari. Nah, ini uyubnya, kekurangannya adalah qad yakhfa ma'nal hadis 'alal bahis. Terkadang kita tidak bisa menentukan tema hadisnya. Sehingga apa? Fala yastati tahdid maudhu'ihi. Kita kesulitan menentukan hadisnya sehingga kesulitan untuk mencari hadisnya. Qad la yattafiq ra'yul bahis ma'a ra'yul mu'allif. Nah, ini problem klasik ya, ketika pendapat kita itu ternyata tidak sesuai dengan pendapat penulis kitab tersebut. Menurut kita temanya A, ternyata kata penulis kitab temanya B. Oke, kemudian mu'allifat al-hadisnya oleh beliau ya, Abdul Muhdi mengelompokkan berdasarkan
tema dari kitab-kitab tersebut. Misalkan kitab takhrij hadis dengan tema yang ammah. Ada Kanzul Umal fi Sunan al-Aqwal wal Af'al li Muttaqi al-Hindi. Kemudian ada Muntakhib Kanzul Umal karya al-Hindi juga. Ada yang berdasarkan tema muayyan, Miftahul Kunuzus Sunnah dan seterusnya. Kemudian ada terkait tema fikih, ada Nasbur Rayah fi Takhrij Hadis Al-Hidayah, ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian takhrij hadis ahkam, ada Bulughul Maram. Berarti sudah diurutkan pada tema-tema tertentu, tapi cuman pada satu tema yaitu tema ahkam. Kemudian Targhib wa Tarhib, ya, karya Al-Hafidh Al-Mundhiri. Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini sudah dikelompokkan pada tema satu saja yaitu targhib dan tarhib. Kemudian subtemanya misalkan taubat, subtemanya tentang azab dan seterusnya. Kemudian kutub takhrij hadis tafsir, ya, Durul Mansur fi tafsir bil ma'thur kayak Asyuti. Ternyata kitab tafsir juga masuk di sini ketika isinya cuman membahas riwayah-riwayah saja, tidak menggunakan tafsir bil aklinya, bil ra'yinya. Kemudian tafsir fi takhrij ahadits as-sirah wa syama'il seperti Khosois al-Kubra karya Imam As-Suyuti dan eh, apa namanya Al-Fusul fi Sirati Rasul karya Ibnu Katsir dan satu lagi adalah Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Nah, itu sudah ditentukan pada satu tema besar yaitu tema tentang sirah nabawiyah. Kemudian ada tema-tema kecil, ya, terkait fisiknya Nabi, terkait sifatnya Nabi, terkait perangnya Nabi, kehidupannya Nabi, istri-istri beliau dan seterusnya. Nah, insya Allah kita akan membahas di sini pada kitab yang pertama yaitu yang memiliki tema umum, tema ammah tadi yaitu Kanzul Umal fi Sunan al-Aqwal wal Af'al. Ini adalah mahakarya dari Syekh Al-Imam Al-Kabir Al-Muhaddits yaitu Qadi Khan. Beliau adalah seorang hakim di Khan, kemudian masyhur dengan julukan Al-Muttaqi Asy-Syadzili Al-Madini Al-Jashti Al-Burhan Fauri Al-Hindi. Ya, beliau dilahirkan di India, kemudian meninggalnya di mana ini, Madinah kalau nggak salah. Ya, fama tabiha wartahal ila Makkah fama tabiha. Oh ya, afwan. Meninggalnya beliau di Mekkah. Bada anjawir rodahan minaz zaman. Kemudian, nah ini ya, kitab beliau yang tadi ini, Kanzul Umal fi Sunan Al-Aqwal wal Af'al. Beliau meninggal 975, berarti agak pertengahan ya, umat ulama pertengahan. Nah, ini menggabungkan kitab-kitab milik Imam As-Suyuti. Oke, ini menarik ini. Jadi karya Imam As-Suyuti itu masuk pada thoriqoh yang pertama, yaitu dengan atrof hadis, yaitu paling ujung hadisnya itu bunyinya bagaimana. Kemudian diurutkan oleh Imam As-Suyuti berdasarkan huruf hijaiyahnya. Baik itu Jami Al-Kabir ini, kemudian Jami As-Shagir, kemudian ada Ziyadah Al-Jami. Ya, ini kita tunjukkan contohnya di sini. Jam'ul Jawami. Nah, ini atau dikenal dengan Jami Al-Kabir. Kemudian di sini Jami eh, As-Shagirnya juga milik Imam As-Suyuti. Kemudian ada Ziyadat Al-Jami As-Shagirnya. Nah, ini juga milik Imam As-Suyuti. Itu tadi di mana? Maktabah Syamilah. Oh, tadi belum kelihatan. Maktabah Syamilah ini ya. Yang pertama ini Jami Al-Jawami Imam As-Suyuti. Kalau Jamul Al-Jawami ini dipisah jadi kism al-awal yaitu akwal Nabi, kemudian yang kedua af'al. Kalau akwal ini berdasarkan urutan hijaiyah, kalau yang af'al berdasarkan musnad sahabatnya. Nah, ini Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kemudian yang sogir ini juga milik Imam As-Suyuti, itu cuman akwal saja.
Kemudian melengkapi dari Jami' al-Kabir. Nah, ini ada lagi pelengkap dari pelengkap, yaitu Ziyadat Jami' as-Shaghir. Ini juga milik Imam As-Suyuti. Nah, oleh Syekh Al-Hindi tadi, beliau apa ya, menggunakan referensi tiga kitab Imam As-Suyuti ini, kemudian disusun ulang oleh beliau, ya, Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi ini menjadi sebuah satu kitab besar lagi, yang besar, ya, yang mana diurutkannya itu bukan lagi berdasarkan urutan hijaiyah, tapi berdasarkan urutan maudhu hadis. Kemudian maudhu hadisnya berbeda dengan urutan maudhu hadis pada umumnya. Beliau mengurutkannya tetap dengan hijaiyah. Misalkan di sini ya, Afwan, kita share lagi, Afwan. Sini Kanzul Umal, misalkan huruf hamzah. Beliau menulis di sini huruf hamzah. Kemudian di kitab yang pertama adalah kitab Al-Iman. Kemudian setelahnya adalah kitab Al-Adhkar. Kemudian kitab As-Sadis Al-Akhlaq, Al-Ihya. Kemudian masing-masing ini nanti punya eh, apa namanya, apa, akwal dan afalnya. Contohnya di sini. Fil akhlaq, fi kitabil akhlaq, fi kism al-aqwal. Fil akhlaq, fi kitabil akhlaq, min kismil af'al. Kenapa? Karena tadi di milik Imam As-Suyuti, kitab Jami' Al-Kabir itu juga dipisah antara af'al dan akwalnya. Adapun yang kitab Jami' Shogir cuman akwalnya saja. Oke, kita baca di sini. Jama'a al-muallif fi kitab hadhil kullu hadis Jami' Al-Kabir li Suyuti ma'a ziyadat, kemudian Jami' As-Shogir wa ziyadul Jami'. Ada tiga kitab sehingga terkumpullah sittah wa arba'ina alf hadis, 46.000 hadis dari 80 kitab yang dikumpulkan oleh Imam As-Suyuti ini. Kemudian, ya, ma'abayan man akhrajahu minal a'immah, kemudian oleh Imam As-Suyuti kitab-kitabnya tadi yang tiga itu disebutkan para imam yang meriwayatkan hadis tersebut, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya, Imam Al-Baihaqi, sampai 80 kitab. Kemudian disebutkan rawaha minas sahabah atau perawi yang paling tingginya. Kemudian tadi kita sudah jelaskan bahwasannya Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' Al-Kabir ini membaginya menjadi dua, yaitu kisah hadis qauliyah, kemudian kisah hadis al-fi'liyah. Kemudian diringkas lagi menjadi satu kitab saja, yaitu kitab hadis yang mencakup qauliyah saja, yaitu Jami' As-Shaghir, dengan ditambahkan eh, hadis-hadis qauliyah lainnya. Kemudian, ya, eh, beliau tsumma allafa kitaban tsalisan ma'a minwal Jami' As-Shaghir, ya, pelengkapnya lagi yaitu Ziyadatul Jami'. Nah, ini menjadi tiga kitab, ya. Kemudian Faja sahib Kanzul Umal, penulis Kanzul Umal yang akan kita bahas ini, yang melihat bahwasanya kitab Ats-Tsalatsah qad jama'at minal hadis ulufan wa huwa al-athar sunufan. Beliau melihat, oh, ini kitab yang besar, kitab yang luar biasa. Lakin sya'ar ghairihi, beliau memiliki perasaan, beliau merasa bahwasannya ada uyub at-tartib ala hurufil mu'jam. Keurutan huruful mu'jam ini terkadang menyulitkan para penuntut ilmu dalam mencari hadisnya. Ketika yang para penuntut ilmu ini belum banyak hafal hadis. Mereka hanya hafal pada tema-tema tertentu. Kayaknya ada hadis yang bunyinya seperti ini deh. Temanya ini. Nah, gitu ya. Sehingga beliau berupaya untuk memudahkan penuntut ilmu dengan menggunakan referensi tiga kitab Imam Jalaluddin Asyuti, kemudian diurutkan ulang, dirombak ulang, diurutkan berdasarkan tema-tema tertentu. Gitu ya. Oke. Kita langsung ke sini. Nah, ini marhalahnya dalam penulisan kitab Kanzul Umal. Kita lihat. Beliau melihat Jami' As-Shaghir wa ziyadahu wa bawwabaha ala hasbil abwab al-fiqhiyah. Beliau pertama mengambil Jami' As-Shaghir Imam As-Suyuti yang masih berurutan berdasarkan huruf abjad,
dan itu hadis isinya adalah hadis-hadis qauliyah, perkataan Nabi. Udah diurutkan sesuai abwab al-fiqhiyah ini. Kemudian beliau sama hadal muallif jadid memberi nama kitab yang baru ini dengan Manhaj al-Ammal fi Sunan al-Aqwal. Kemudian marhalah yang kedua, bawwab ma baqiya min ahadits qism al-aqwal min al-jami' al-kabir ala hasbal abwab al-fiqhiyah aidan. Beliau mengambil kitab jami yang kabirnya yang lebih gedenya lagi, kemudian hanya mengambil bagian yang pertama yaitu hadis-hadis akwal. Karena terbagi menjadi dua tadi ya, akwal, perkataan, dan af'al, perbuatan Nabi. Kemudian diurutkan berdasarkan abwab al-fiqhiyah juga. Kemudian diberi nama kitab yang baru ini adalah Al-Ikmal Liman Haj Al-Ummal. Kemudian marhalah yang ketiga adalah Jama' al-Kitabain. Digabungkan antara marhalah yang pertama dan yang kedua. Min Manhaj Al-Ummal dan Al-Ikmal Liman Haj Al-Ummal. Sehingga menjadi satu kitab yang utuh. Ya. Kemudian sama hada ta'lif jadid. Kemudian beliau memberi nama kitab yang baru ini menjadi Ghayatul Ummal fi Sunanil Aqwal. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat, beliau bawab ahadits kism af'al, ya, kism perbuatan Nabi dari Jami' al-Kabir yang belum di apa-apain tadi ya, pada abwab al-fiqhiyah, kemudian samahu Mustadrak al-Aqwal bi Sunan al-Af'al. Oke, berarti sudah dapat dua kitab besar ya. Yang satu kitab besarnya itu adalah gabungan dari marhalah satu dan marhalah 2. Kemudian marhalah 3 dan 4 digabung lagi. Yaitu Ghayatul Ammal yang tadi ini marhalah 3 digabung dengan Mustadrak al-Aqwal fi muallif wahid. Sehingga tergabunglah antara al-aqwal dan al-af'al. Dan semuanya adalah karya Imam Asyuti yang dirumbak ulang ya di apa itu namanya? Di aransemen gitu ya bahasanya kalau di musik itu di aransemen. Kalau ini di rombak ulang urutannya. Tapi isinya tetap sama. Hadisnya ya 46.000 tadi. Kemudian apa namanya? Minal ahadits al-qauliyah, kemudian minal hadits al-fi'liyah dari mustadrak ini. Ghayatul Umal qauliyah, mustadrak fi'liyah. Kemudian diberi nama yang baru yaitu Kanzul Umal fi Sunan al-Aqwal wal Af'al. Dan ini memudahkan kita ketika kita tidak hafal hadisnya tapi tahu tema-tema hadis tersebut, cuman belum hafal hadis dan belum hafal perawi a'lanya. Oke. Kemudian eh sini ya. Wa ala hadza tastati an taqul, sehingga kesimpulannya adalah inna kitab Kanzul Umal fi Sunan al-Aqwal wal Af'al innama huwa kitab al-Jami' al-Kabir lis-Suyuti. Itu adalah kitab Jami' al-Kabir milik As-Suyuti, mudhafan ilaihi ziyadah al-Jami' as-Shaghir, ditambah dengan Jami' as-Shaghir, ditambah lagi ziyadatul Jami' murattaban alal mawdu'at yang sudah diurutkan pada tema-tema tertentu, muqaddimah ahadits al-qauliyah alal fi'liyah. Kemudian urutan yang pertama adalah hadis qauliyah, yang kedua baru hadis fi'liyah. Yang tadi ya yang kami tunjukkan contohnya di kitab Al-Akhlaq tadi. Masya Allah. Jadi semakin banyak ya. Kalau di Maktabah Syamilah tadi berapa jilid itu? Kita cek ya. Ada sekitar 16 jilid, Masya Allah. Sangat-sangat luas sekali. Oke, lanjut. Kemudian tartib Alkitab babada'an rattabal hadith alal mawdu'at bi anna wada'a kulla majmu'ah hadith tahta al-bab alladhi yunasibuha wa kullu majmu'ah abwab tahta al-kitab alladhi yunasibuha. Setiap bab itu nanti punya kitabnya. Setiap kitab nanti punya sub kitabnya. Misalkan pada bab besar tadi ya, bab huruf hamzah. Kemudian di bawah huruf hamzah ada kitabul iman. Di bawah kitabul iman ada hadis yang qauliyahnya. Kemudian di bawahnya lagi ya yang B-nya yang subbab keduanya adalah hadis-hadis
fi'liyahnya. Kemudian beliau mengurutkan, ya, ba'da dzalik rattabal kitab ala hurufil hija. Urutan temanya itu bukan berdasarkan urutan tema-tema besar. Seperti Imam Bukhari kan Kitabul Iman, Kitabul Wahyi, Badail Wahyi, Kitabus Sholah, Kitabuz Zakah. Tidak seperti itu. Tapi beliau mengurutkannya berdasarkan huruf hijaiyah juga. Al-Iman, Hamzah, Al-Adhkar, Hamzah, Al-Akhlaq, Hamzah, Al-Ijazah, Hamzah, Al-Ila, Hamzah, dan seterusnya. Ya, sampai huruf ya yang terakhir. Oke, thariqatu takhrij bil kitab nih. Caranya mentakhrij dari kitab ini. Kita lihat dulu. Contohnya adalah hadis la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang saja, yaitu laki-laki yang hafal Quran, baca terus siang dan malam. Atau yang kedua, laki-laki yang siapapun ya, laki-laki perempuan, rojulun di sini bisa laki-laki bisa perempuan, diberikan harta yang banyak, diinfakkan fisabilillah, ana alail wa ana an-nahar. Nah, ini hadis yang masya Allah. Kita lihat temanya apa sih di sini? Ada tema Quran, oke. Ada tema infak. Ini juga bisa nih, tema hasad, gitu ya. Jadi ada tiga tema. Tapi di sini penulis menurut beliau tema yang besarnya di sini adalah fi fadlil Quran, kemudian pada kitab yang kitab Al-Madhkur ya. Di atasnya adalah kitab Al-Madhkur, di bawahnya adalah fadlil tilawatil Quran. Kemudian kita buka kitabnya. Fatajib bab besabi', ternyata terletak di bab yang ketujuh yaitu tilawatil Quran, di bawahnya fadlil Quran tadi. Kemudian dibuka lagi faslul awal, pada pasal yang pertama adalah fi fadhailihi. Kemudian barulah ketemu hadisnya, yaitu fatajiduhu fihi, ternyata dia rokem 2339 pada halaman 522 di jilid yang pertama, gitu ya. Kemudian di setelah hadisnya itu ada perawi-perawi hadisnya, itu Hamim Imam Ahmad, Qaf ini adalah Al-Baihaqi, ya, berbeda dengan tanda rumus Qaf yang ada di apa itu kitabnya Al-Mizzi kemarin ya, Tuhfatil Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Itu Qaf adalah Imam Qazwini, yaitu Ibnu Majah. Kemudian ta di sini adalah Tirmidzi. Nah, ha di sini baru Ibnu Majah menurut Imam As-Suyuti. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oke, jadi rumus yang di sini adalah mengikuti rumus milik Imam As-Suyuti. Sebagaimana referensi dari Kanzul Umal adalah mengambil dari kitab, tiga kitab besarnya Imam As-Suyuti, ya. Wa'azzahu dikembalikan lagi kepada Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar. Nah, antum tinggal cek lagi di masadir asliyahnya, yaitu kitab Imam Ahmad, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah musnadnya, dibuka. Nah, ini agak effort lagi ya, mencari lagi hadisnya di nomor berapa, halaman berapa, juz berapa. Kemudian buka lagi Imam Bukhari di bab apa, halaman berapa, juz berapa, dan seterusnya ya. Intinya beliau membantu di hadis ini ada di masadir asliyah yang mana aja gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya antum buat redaksi takhrijnya misalkan seperti ini. Bihada takunu qad kharajta al hadits takhrijan ijmalan. Antum buat secara ijmal lengkapnya. Wa nahnu fi syu'batil hadits nukallifu talib an yarji ila hadil kutub nafsa. Antum sendiri yang harus menjabarkannya lebih banyak lagi. Wa yukhrij hadis minha. Kemudian ditakhrij hadisnya. Misalkan di Imam Bukhari tadi di sini ya, ada Imam Bukhari. Kemudian antum tulis seperti ini. Akhrajahul Bukhari fi kitab kada. Diriwayatkan Bukhari pada kitabnya yaitu Sahih Bukhari pada kitab ini, yaitu misalkan kitab Fadail Quran. Kemudian pada bab ini Yaqra'ul Quran ana alaihi wa nahar misalkan, atau rajulun atahullahu al-Quran. Kemudian pada juz keberapa dari
Sahih Bukhari pada safhah berapanya, pada cetakan eh, siapa dan tahun berapa dan di mana. Itu lebih lengkap lagi. Kemudian antum lakukan hal yang sama pada takhrij Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan kemudian Imam Ahmad fi Musnadihi dan seterusnya. Kemudian antum juga bisa sebutkan seperti ini ya. Fa in kana al-matan alladhi ma'ahu ka riwayat Bukhari, seandainya matan yang antum tulis ya itu adalah riwayatnya Bukhari secara tamaman sempurna, maka antum tulis akhrajahul Bukhari bilafdihi dengan lafadznya Bukhari, atau akhrajahul Muslim walafduhu bilafdin Bukhari misalkan ya, atau antum mengambil dari Imam Ibnu Majah, akhrajahul Ibnu Majah wa hadal hadis ya bilafdi al-Bukhari misalkan. Atau misalkan ada mukhalifah yang itu sedikit atau banyak, maka antum mengatakan bima'nahu au binahwihi. Jadi semisalnya hadisnya cuman berbeda sedikit saja. Akhrajahul Bukhari bima'nahu. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dengan makna yang hampir sama. Atau yang berikutnya ada ziyadah atau ada nukson, ada penambahan atau kekurangan. Maka antum katakan akhrajahul Bukhari bilafzihi wa fi Muslim ziyadah kada. Kemudian di Imam Muslim ada ziyadah tambahan seperti ini. Atau akhrajahul Bukhari tapi ada kekurangan di Ibnu Majah misalkan wa fi riwayah Ibnu Majah laisa fihi kada, tidak ada kalimat yang disebutkan di riwayatnya Imam Al-Bukhari. Gitu. Jadi lebih lengkap. Dan ini adalah yang dinamakan dengan takhrij hadis yang biasanya kita temukan pada catatan kaki, dan ini adalah pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh para muhakkik di zaman ini. Jadi zamannya kita adalah bukan lagi menulis kitab-kitab hadis, tapi zamannya kita hari ini adalah mentahqiq kitab-kitab hadis, ya, mengembalikan pada masadir al-asliyahnya, maka kita akan menemukan betapa ulama-ulama kita dulu itu menghafal hadisnya luar biasa, hafal tempatnya, hafal riwayatnya, matannya, dan seterusnya, sehingga membuat kita semakin takjub dengan ulama-ulama kita yang seperti ensiklopedi berjalan tadi. Rumus kitab sama, ya. Rumus kitab huwa hiya rumus al-jami' as-shaghir wa jami' al-kabir. Sama persis. Kemudian ya tadi ini ya kesimpulan yang bisa kita raih adalah bahwasannya Kanzul Umal ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis yang itu qauliyah, itu mengambil dari karya Al-Hindi sendiri, yaitu Manhaj Al-Ummal, yang itu gabungan dari Al-Ikmal tadi ya, sama yang satunya tadi, sama yang terakhir adalah fi'liyah yaitu Al-Ikmal. Kemudian di sini ada tanbih sedikit, rumus qaf di sini itu adalah untuk Baihaqi. Sebentar. Wa huna ikhtilaf yathir fi rumus arju an taj'alahu fi i'tibar da'iman. Wa huwa anna rumus qaf idza ja'a fi hadits manhaj al-ummal wa hiya allati fi sadri kulli bab. Oke, kalau kita membaca kitab Al-Hindi yang pertama yaitu Manhaj al-Ummal, huruf qaf di sini adalah bermakna muttafaq alaih, yaitu sepakat antara Bukhari dan Muslim. Kalau kita merujuk pada Al-Ikmal di sini, ya, di mana ini adalah hadis-hadis qauliyah tadi. Di sana adalah eh, riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Itu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa membuka Maktabah Syamilah. Bahkan syukur-syukur bisa beli kitabnya ya. Masya Allah. Tadi Ustadz ngecek di internet harganya 2 jutaan. Ada 18 jilid. Ya, kalau di Maktabah Syamilah tadi ada 16 jilid. Kemudian yang terakhir di antara Kanzul Umal atau Jami' Al-Kabir milik As-Suyuti yang menjadi rujukan utamanya adalah yajid anna Kanzul Umal lil Muttaqi Al-Hindi wal Jami' Al-Kabir lis-Suyuti yikawwinan halqah tammah. Itu seperti saling melengkapi satu sama lain. Faman arada al-kashf an hadis bi'tibar awwalihi fa'alaihi bil Jami' Al-Kabir. Kalau kita adalah tipe yang hafalannya banyak hadisnya, maka cara tercepatnya adalah
dengan membuka Jami Al-Kabir yang sudah diurutkan berdasarkan urutan abjad, urutan hijaiyahnya. Kemudian waman lam ya'rif awal hadis, barang siapa yang tidak hafal awalan hadisnya bagaimana, tapi cuma tahu tema-tema hadisnya, maka yang dilakukan adalah rujuk kepada maudhu wahid, dan itu adalah karya Kanzul Umal milik Al-Hindi tadi. Fal kitabat kulli minhuma mukammil lil akhar, saling melengkapi satu sama lain, isinya podo persis, cuman metodenya itu berbeda antara Imam Asyuti dengan eh, ulama hadis berikutnya itu Al-Himdi tadi yang wafat tahun 975. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu eh, bersemangat dan menjaga kesehatan. Karena orang menuntut ilmu itu butuh yang namanya ketekunan, ya, kesabaran, dan juga kecintaan terhadap ilmu. Adapun harta untuk bisa mendapatkan ilmu, kemudian kesehatan dan sebagainya itu bisa diusahakan atau bahkan bisa mendapatkan karunia dari Allah dengan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu sebagaimana para ulama kita yang mereka kadang bekal ilmunya adalah semangat, nggak punya makanan, nggak punya pakaian, tapi mereka bisa menjadi alim ulama besar. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.